Ponpes Miftahul Huda Al-Musri yang ada di Jambi merupakan cabang dari Ponpes Miftahul Huda Al-Musri Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat yang didirikan oleh Mama Kiai Haji Ahmad Fakih. Pada tahun 2008, Ustadz Asikin lulus dari Miftahul Huda Al-Musri Pusat Jawa Barat, yang mana sudah menjadi kewajiban dan program dari Ponpes Miftahul Huda Al-Musri Pusat Jawa Barat kepada setiap santri yang sudah tamat agar bisa mengembangkan dan mengamalkan ilmu yang sudah dikaji dan siap dimukimkan di mana saja. Untuk itu, demi menjalankan amanah para dewan guru dari pusat, pada tahun 2009 Ustadz Asikin membuka pengajian setingkat madrasah dan kajian Iqra dan kitab kuning dasar yang hanya baru memiliki satu bangunan kecil. Seiring berjalannya waktu, Ponpes Miftahul Huda Al-Musri terus mengalami peningkatan jumlah santri dan infrastruktur. Yang awalnya hanya sebuah pengajian kecil, hingga akhirnya merasa sudah mempunyai kesiapan. Pada tahun 2020, Ponpes Miftahul Huda Al-Musri tercatat sebagai lembaga resmi yang bersertifikat dan terdaftar di Kementerian Agama dan mulai menerapkan sepenuhnya sistem belajar yang ada di Ponpes Miftahul Huda Al-Musri Pusat Jawa Barat dan membuka satuan pendidikan dari mulai Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Salafiyah, Wusta dan Ulia. Saat ini, Ponpes Miftahul Huda Al-Musri 1 Jambi memiliki santri lebih dari 70 orang dengan tenaga pendidik yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, guru pesantren Salafiyah, dan yang kedua, guru sekolah umum. Tidak hanya itu, perkembangan juga meningkat di segi infrastruktur yang bisa dibilang sangat cepat. Dibangun di atas lahan seluas 3.750 meter persegi yang terdiri dari ruang kelas, asrama, kantor, masjid, dan kamar mandi. Untuk pembelajaran pesantren, di sini Ponpes Miftahul Huda Al-Musri mempunyai beberapa sistem dari program unggulan, yaitu Balagan adalah metode pembelajaran guru aktif dengan cara guru membacakan materi ajar untuk kemudian disimak dan dicatat oleh santri. Biasanya, dalam sistem Balagan, santri juga membawa kitab kuning untuk ditulis makna per kata sebagaimana dibacakan oleh guru atau kiai. Metode seperti ini biasa kita sebut dengan istilah ngalogan. Sorogan. Sorogan adalah metode pembelajaran santri aktif di hadapan seorang guru dengan cara para santri membacakan materi ajar untuk mendapatkan koreksi dan tasi. Istilah sorogan digunakan untuk sorogan Al-Quran, sorogan kitab kuning, dan sorogan tamhidul ibadah. Setoran hafalan. Setoran hafalan adalah santri satu persatu menyetorkan hafalan kepada pembimbingnya masing-masing. Kegiatan pelaksanaan setoran hafalan dengan menggunakan metode kealmusrian pada santri. Maka, pembimbing mencatat hasil setoran santri pada lembar yang sudah disediakan oleh Biro Pendidikan. Tarkiban. Tarkiban adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan sudut pandang. Pembacaan. Pembacaan adalah santri membaca kitab kuning yang sedang dipelajari sesuai dengan tingkat kelasnya masing-masing, dan pembimbing memperhatikan bacaan kitab tersebut. Mubaligan. Mubaligan adalah santri berbicara atau ceramah keagamaan di hadapan santri lainnya. Mubaligan ini rutin dilaksanakan setiap minggu pada malam Kamis dan langsung diawasi oleh Biro Pendidikan. Kegiatan mubaligan ini, masing-masing santri diharuskan berdakwah menyampaikan materi dengan sistem dakwah atau ceramah. Tasripan. Tasrif adalah suatu perubahan pada asal kata dari bentuk yang satu kepada bentuk yang lainnya untuk menghasilkan makna yang dituju atau diinginkan.
Apabila kita hendak mengubah makna dari suatu kata, maka kita harus mentasrifkannya terlebih dahulu dengan cara mengubah bentuk asal suatu kata menjadi bentuk yang lainnya. Ulangan. Ulangan adalah satu kegiatan penilaian, yaitu kegiatan berulang untuk mengetahui capaian kompetensi santri secara berkelanjutan dalam rangka memantau kemauan dan memperbaiki hasil belajar pada bagian pelajaran yang sudah diajarkan. Untuk pembelajaran sekolah menerapkan kurikulum merdeka yang mana telah mempermudah para pendidik menyampaikan pembelajaran dengan efektif di tengah waktu pembelajaran yang singkat. Demikianlah informasi seputar Ponpes Miftahul Huda Al-Musri 1 Jambi dari mulai sejarah awal hingga bisa sampai seperti saat ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.